satunya kota Islam. Di antara nama kota Madinah adalah Al-Mahfuzah, sebuah nama yang mungkin jarang bagi kita mendengarnya, dan itu adalah nama kota Madinah. Di antara salah satu nama kota Madinah dari 95 nama yang telah disebutkan oleh para ulama, namanya adalah Al-Mahfuzah. Apa arti Al-Mahfuzah? Al-Mahfuzah itu artinya adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya? Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tinggal di dalamnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan seorang muslim di kala mereka berada di kota Madinah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita sebutkan hadis Rasulullah SAW, tidaklah ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada dua malaikat yang menjaganya. Artinya apa yang kota Islam? Siapa yang memerintahkan malaikat tersebut untuk senantiasa berada di kota Madinah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya juga di dalam riwayat yang lain, tidak satu pun di antara mereka yang ingin membuat makar terhadap kota Madinah dan penduduknya, kecuali mereka akan meleleh sebagaimana garam dimasukkan ke dalam air, maka akan hilang, dan Allah yang akan menghilangkan mereka. Artinya apa yang kota Islam? Berarti kota Madinah, orang-orang yang tinggal di dalamnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan ibadah yang ada di dalamnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan Al-Madinatu haram ma baina aidin ila thawu. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Al-Madinatu haram ma baina kaza ila kaza. Sesungguhnya kota Madinah, kota yang haram, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehormatannya, dan mereka yang beribadah di dalamnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya. Dan itulah pembahasan yang kemarin telah kita jelaskan di kota Islam, sambungan dari hadis Nabi SAW, wala yuhdatsu fiha hadathun man ahdatsa hadatsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, man ahdatsa fiha hadatsa aw awa muhdisa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Di antara bentuk Allah menjaga kota Madinah adalah ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Sehingga Nabi memberikan ultimatum kepada kita bersama, man ahdatsa fiha, barang siapa yang melakukan perbuatan ihdas, perbuatan mengada-ngada di dalamnya, baik itu secara keyakinan ataupun secara amalan, au awa muhdisa, atau mereka menolong, membantu, menaungi orang-orang yang melakukan perbuatan ihdas, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan juga semua manusia. Sehingga dari hadis Nabi SAW ini, kota Islam, diambil lagi nama kota Madinah. Di antara salah satu nama lain daripada kota Madinah adalah Darus Sunnah. Di antara nama lain daripada kota Madinah adalah Darus Sunnah, sebagaimana diambil dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin pembahasan kita sampai di sini kota Islam, karena tentunya setiap kali kita beribadah di kota Madinah, dikala kita ingin beribadah di kota Makkah, tujuan kita semuanya sama. Setiap kali kita ingin beribadah kepada Allah, maka kita ingin bagaimana supaya ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cita-cita kita bersama. Namun kita juga harus tahu, tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan bahwa ibadah yang dia lakukan sudah pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang bisa mereka lakukan adalah berharap dan berdoa, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ketika dia membangun bangunan Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, maka dia mengangkat kedua tangannya, dia dan anaknya Ismail, Rabbana, ya Allah, terima amal ibadah yang kami lakukan. Sehingga setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan kalimat ini. Setiap kita berdoa kepada Allah, di akhir doa apa yang harus kita ucapkan? Rabbana taqabbal minna. Setiap kali kita melakukan salat, maka jangan kita pernah melupakan Rabbana taqabbal salati, ya Allah, terima salatku. Setiap kali kita melakukan ibadah, baca Quran di Masjid Nabawi, kemudian nanti kita pergi ke Makkah, kita ingin tawaf, kita sa'i, kita bersumpah, mencukur rambut, semuanya kita mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Jangan pernah kita melupakan kalimat ini, umat Islam. Kalau seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang mereka sudah dijamin oleh Allah di
Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah menjelaskan di antara dalilnya ikhwatul Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah khaufan, mereka beribadah dengan rasa takut, wa tama'an, mereka juga tamak beribadah kepada Allah. Artinya mereka berharap agar ibadah yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menyebutkan kisah dua orang nama anak Nabi Adam, yang mana di akhir ayat disebutkan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah seorang hamba kecuali bagi mereka yang betul-betul bertakwa. Takwa itu bukan sesuatu yang ringan, terutama ikhwatul Islam ketika kita berada di tanah Makkah, tanah Madinah, dikala kita ingin melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, maka tujuan utama kita semuanya sama, yaitu bagaimana kita mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan misalnya ayat yang pertama kali bercerita tentang ibadah haji dan ibadah umrah di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini merupakan ayat yang pertama yang berbicara tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Karena ibadah haji ini, ibadah umrah adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita contohkan misalnya, kalau seandainya kita sholat, kita melakukan ibadah sholat, kemudian kita ingin membatalkan ibadah sholat, bolehkah kita membatalkan ibadah sholat kalau seandainya ada alasan syar'i? Jawabannya boleh. Kalau seandainya kita membatalkan ibadah sholat tersebut, misalnya kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba akan kita menangis dan terpaksa kita menampinya. Kalau tidak, maka bisa jadi akan memberikan mudarat kepadanya, maka kita batalkan sholat kita. Kemudian dikala kita membatalkan sholat, apakah kita mendapatkan denda karena kita membatalkan sholat? Kita membayar denda atau tidak kalau kita membatalkan sholat? Tidak, dan semua kita sepakat. Contoh yang lain misalnya, kalau seandainya kita melakukan ibadah umrah atau kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian tiba-tiba kita sakit atau kita safar, boleh tidak kita membatalkan ibadah puasa tersebut? Boleh. Jika kita membatalkan ibadah puasa, apakah kita mendapatkan denda dengan kita membatalkan ibadah puasa? Mendapatkan denda atau tidak? Tidak. Batalkan ibadah puasa. Selagi kita ada alasan syar'i, maka boleh bagi kita membatalkan ibadah puasa. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun tiba-tiba kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian sampailah kita di miqat, kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma hajja, atau dikala kita umrah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, tiba-tiba kita sakit, boleh tidak kita membatalkan ibadah umrah yang kita lakukan? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Siapa yang bisa jawab tangan? Boleh. Boleh tapi denda. Karena dan masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan masya Allah, syakarallahu lakum. Jika khairan. Boleh kita membatalkan. Hukum asalnya tidak boleh bagi kita membatalkannya. Kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, maka wajib kita menyelesaikannya sampai akhir. Kalau seandainya terpaksa, makanya kita lihat di ikhwatul Islam, kalau ada orang yang sakit dan mereka sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka tetap diusahakan bagi mereka selesaikan ibadah tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau ibadah haji, kalau ibadah umrah, apapun keadaan kalian tidak boleh bagi kalian untuk membatalkannya, kecuali betul-betul kalian tidak sanggup untuk masuk ke tanah Makkah Al-Mukarramah. Itu di antara perbedaannya. Kalau kalian batalkan karena alasan syar'i, misalnya sakit, yang mana dengan rasa sakit tersebut tidak mungkin bagi dia menyempurnakan ibadah umrah, maka baru boleh bagi dia membatalkan. Tapi jika dia membatalkan, harus dia membayar dam. Tidak boleh membatalkan demikian saja. Artinya ikhwatul Islam, ibadah haji, ibadah umrah, dua ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita salat boleh kita batalkan, kita tidak kena denda. Tapi kalau haji, kalau umrah, dan kita sudah berniat labbaik Allahumma umratan, maka wajib bagi kita menyempurnakan ibadah tersebut. Tidak boleh bagi kita kecuali sampai di Mekah, tawaf, sa'i, kemudian kita tahallul, kecuali betul-betul alasannya
kawasan yang syar'i, yang mana benar-benar kita tidak lagi bisa masuk ke dalam kota Mekah tersebut. Makanya dulu ikhwatul Islam kita pernah menceritakan, dulu di awal-awal semua kita mendapatkan wabah penyakit yang melanda dunia. Kemudian di awal-awal dibuka, maka tentunya dengan peraturan yang sangat ketat, dicek kesehatannya, dilihat keadaannya. Nah, mereka yang masuk ke sini, ada di antara mereka yang kadang-kadang positif mendapatkan wabah tersebut, dan mereka sudah berniat melaksanakan ibadah umrah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ketika mereka tetap datang, namun mereka positif, mereka tetap melaksanakan ibadah umrah, tapi dijaga oleh tim kesehatannya. Padahal mereka misalnya positif terkena wabah penyakit yang melanda dunia kemarin. Kemudian dikala sampai di sini, mereka tetap melaksanakan ibadah umrah. Mereka tidak boleh masuk ke Mekah kecuali pasti saat ibadah umrah saja. Kemudian dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat, dengan tim kesehatan yang sangat banyak. Kemudian mereka tawaf sendiri, kemudian mereka sa'i sendiri, kemudian mereka tahallul, kemudian langsung dikembalikan ke tempat pengasingan untuk menjaga tidak menular penyakit tersebut. Artinya ikhwatul Islam, ketika mereka masuk dan mereka terkena wabah penyakit, mereka tetap melaksanakan ibadah umrah. Kenapa? Karena mereka sudah berniat. Terutama bagi mereka yang datang ke Jeddah. Biasanya orang-orang yang datang ke Jeddah, mereka niatnya di mana? Di mana niatnya biasanya kalau orang yang datang ke Jeddah? Di pesawat atau di Jeddah? Siapa yang di sini datang ke Jeddah? Yang sudah ke Jeddah. Di mana niatnya kemarin? Yang lain? Di mana? Semuanya rata-rata di Yalamlam atau di dalam ta'irannya, di dalam pesawatnya, bukan di Jeddahnya. Karena Jeddah itu bukan miqat bagi kita. Jeddah itu miqat bagi sebagian kaum muslimin saja, terutama bagi mereka yang berasal dari benua Afrika, Mesir, Eritrea, Habasya, Sudan misalnya, mereka boleh miqatnya di Jeddah. Tapi bagi kita miqatnya, kalau kita berangkat dari daerah kita Asia Tenggara, maka miqatnya di Yalamlam. Artinya apa ikhwatul Islam? Ketika mereka melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka pergi ke Jeddah, mereka sudah berniat di dalam pesawatnya. Kemudian dikala mereka tiba di Jeddah, mau tidak mau, apapun keadaannya, mereka harus menyempurnakan ibadah umrah tersebut, karena ibadah ini merupakan ibadah yang berbeza dengan ibadah yang lainnya. Tidak boleh bagi kita membatalkan dalam keadaan apa saja, kecuali betul-betul tidak bisa lagi kita melangkah dan kita tidak masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu adalah ayat yang pertama berbicara tentang ibadah haji dan umrah. Kemudian Allah menceritakan hukum-hukumnya. Di akhir ayat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, sesuai dengan pembahasan kita, bahwa tujuan daripada kita beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibadah yang dianjurkan atau diwajibkan bagi kita melakukannya. Di akhir ayat Allah menyebutkan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya Allah juga masih berbicara tentang masalah takwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-hajj masyhurun ma'lumat. Karena umrah ini juga dinamakan dengan ibadah haji. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa semua para ulama mereka sepakat ketika mereka menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hajjul Akbar. Para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Hajjul Asghar itu adalah umrah. Artinya apabila ada ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah haji, maka masuk di dalamnya juga ibadah umrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang kedua setelah ayat yang pertama ini, Al-Hajj wasyhurun ma'lumat, faman farada fihi minal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa di antara kalian yang diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, maka yang pertama kali harus mereka lakukan fala rafas. Rafas itu bercumbu rayu dengan keluarga. Bercumbu rayu dengan keluarga. Kemudian wala fusuq, jangan kalian melakukan kefasikan. Kefasikan itu adalah kemaksiatan. Wala jidal, dan jangan kalian banyak debat kusir. Jangan banyak kalian berbicara, karena itu bukan tujuan ibadah haji dan ibadah umrah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena bekal yang paling bagus adalah bertakwa kepada Allah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takwa. Kemudian begitu juga dengan ayat berikutnya ikhwatul Islam. Makanya kalau seandainya kita buka surah Al-Baqarah ini, mulai dari ayat wattaqu, mulai dari ayat watimul hajja wal umrata lillah sampai ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa
Wattaqullah, kembali Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita takwa. Artinya apa ikhwatul Islam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan betul-betul kita bertakwa kepada Allah, terutama di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah? Karena ibadah ini merupakan ibadah yang rentan orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, banyak orang yang melaksanakan ibadah umrah, namun mereka tidak bertakwa kepada Allah. Kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah, jangan harap ibadah yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang datang ke tanah haram, apa yang mereka lakukan? Hanya sekedar mencari konten saja misalnya. Contoh, atau misalnya ada orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, yang mereka harapkan adalah pujian dari manusia. Sampai di Ka'bah Musyarrafah, kemudian mereka tawaf, kemudian mereka ambil handphonenya. Halo guys, misalnya contoh, sekarang saya lagi tawaf di Ka'bah Musyarrafah. Apakah ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama? Berat ikhwatul Islam. Makanya selalu kami sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, dan ini bagi kita yang akan berangkat melaksanakan ibadah umrah, baca hafal doa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke miqat, ke Bir Ali atau yang kita kenal dengan Dzul Hulaifah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan? Kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajja. Karena haji Nabi adalah haji qiran. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas untanya sambil mengatakan Allahumma hajja la riya fiha wa la sum'ah. Allahumma hajja la riya fiha wa la sum'ah. Bagi kita yang akan pergi ke Makkah Al-Mukarramah ingin melaksanakan ibadah, maka jangan lupakan doa dan kalimat yang mulia ini, kalimat yang dibacakan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami haji, kami umrah. Kalau seandainya kita ganti, makanya tadi kami menyebutkan haji, kalau disebut dengan kalimat haji maka masuk di dalamnya ibadah umrah, karena umrah juga disebut dengan haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma hajja la riya fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, hajja, kami melakukan ibadah haji ini, kami melakukan ibadah umrah ini, la riya fiha, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan juga tidak ada sum'ah di dalamnya. Apa artinya ikhwatul Islam? Berarti Nabi tahu ibadah ini adalah ibadah yang rentan orang sulit ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang mudah bagi orang untuk berbangga-bangga dengannya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita kalimat ini, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia ikhwatul Islam. Ibadah haji, ibadah umrah bukan ibadah yang mudah, ibadah yang butuh pengorbanan yang luar biasa, ibadah yang terkumpul di dalamnya kelelahan badan dan banyaknya uang yang keluar. Sehingga Nabi ingin betul-betul ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga ibadah umrah yang kita lakukan adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Makanya nanti dikala kita berada di miqat, maka ucapkanlah Allahumma hajja la riya fiha wa la sum'ah. Siapa yang sudah hafal doanya? Yang paling tua. Kalau yang muda-muda hafal doanya biasa. Tapi kalau yang sudah tua itu luar biasa. Siapa yang sudah hafal doanya? Yang berumur 50 tahun ke atas lah. Ada yang hafal? Allahumma hajja la riya fiha wa la sum'ah. Semuanya bahasa kita. Allahumma ya Allah, hajja, kami melakukan haji, melakukan umrah, la riya fiha, tidak ada riya di dalamnya, wa la sum'ah, juga tidak ada sum'ah di dalamnya. Ada yang sudah hafal? Silakan. Masya Allah, silakan. Ulang lagi sekali. Allahumma, artinya tiada riya dan tiada. Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hajja la riya fiha wa la sum'ah. Jangan lupa ikhwatul Islam, bagi kita yang akan berangkat melaksanakan ibadah umrah ini, sampainya kita di miqat, maka kita mengucapkan hadis ini, hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya Nabi di miqat, maka dia menyebutkan, Nabi mengucapkan Allahumma hajja la riya fiha wa la sum'ah. Apa artinya ikhwatul Islam? Takwa. Kita kembalikan kepada takwa. Makanya tadi kita menyebutkan ayat yang terakhir berbicara di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir berbicara tentang ibadah yang mulia ini. Allah kembali mengingatkan kepada kita takwa lagi.
Kemudian kita contohkan misalnya di dalam surah Al-Imran, Allah juga berbicara tentang ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala kembali berbicara tentang haji. Kemudian Allah bercerita tentang tanah haram yang ada di Mekah. Kemudian apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kembali Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang takwa. Kemudian di dalam surat haji yang mana dianjurkan bagi kita untuk selalu membacanya, namanya surat haji. Allah Subhanahu wa taala juga kembali memanggil kita dengan kalimat takwa. Awalnya Allah menyebutkan wa'adzin fil nasi bil hajji yatuka rijala wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum, sampai di halaman berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Walakin yanaluhu taqwa. Artinya kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat-kalimat takwa. Allah tidak menerima, karena di antara ibadah umrah yang paling bagus ibadah Islam ada dua, yaitu al-hajju was-sajju. Al-hajju itu artinya adalah bagaimana kita mengangkat suara mengucapkan kalimat talbiyah, itu yang paling bagus. Makanya nanti kalau seandainya kita sudah di miqat, dikala kita berada di miqat, maka ucapkanlah kalimat talbiyah dengan sebanyak-banyaknya, karena itu adalah di antara amalan yang paling bagus. Kemudian di antara amalan yang paling bagus adalah menumpahkan darah hewan karena Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan dam. Makanya apabila ada di antara kita yang melakukan kesalahan, jangan ragu-ragu untuk membayar dam di Makkah Al-Mukarramah. Dan bukan berarti mereka yang membayar dam mereka melakukan atau ibadah mereka tidak diterima, bukan. Kita harus ingat di kota Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, misalnya tiba-tiba dia melakukan pelanggaran, misalnya dia memakai wewangian, atau misalnya dia mengambil bagian daripada rambutnya yang ada di tubuhnya atau kukunya, atau larangan-larangan ihram yang lainnya, maka jangan segan-segan mereka membayar dam, karena dikala mereka membayar dam itu di antara ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ibadah mereka kurang, tapi itu merupakan di antara penutup daripada kesalahan yang mereka lakukan, dan itu pun disukai oleh Allah, karena Nabi menyebutkan al-hajju was-sajju. Kemudian dikala seseorang menyembelih dam, apa kata Allah? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Walaupun kalian bayar dam, Allah tidak mau darahnya, Allah tidak inginkan dagingnya, tetapi apa yang Allah inginkan dari kalian? Takwa dari kalian. Kembali lagi Allah bercerita tentang takwa. Artinya ikhwatul Islam, maka takwa itu harus benar-benar kita tanamkan di dalam setiap ibadah. Bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa, sehingga setiap kali kita beribadah kepada Allah, maka kita harus mengetahui apa rukunnya, kemudian apa syaratnya. Kemarin telah kita jelaskan secara singkat saja. Rukun ibadah, rukun setiap ibadah itu adalah rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita beribadah, contohnya kita melaksanakan ibadah umrah, jangan pernah kita merasa ibadah kita pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang mengatakan ibadah saya pasti diterima oleh Allah, maka itu tanda ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang di antara kita yang memberikan jaminan. Yang mereka lakukan harus ada di dalam hatinya adalah rasa takut dan rasa harap. Dua ini tidak boleh dipisahkan. Nah, kapan harus kita lakukan? Jika Allah berikan kepada kita nikmat, ingat di kota Islam, ketika Allah berikan kepada kita nikmat, maka yang harus kita kedepankan adalah rasa takut. Kita ulang lagi, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, maka yang harus kita kedepankan adalah rasa takut. Karena memang biasanya dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia nikmat yang berlebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya, mereka mulai lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, di dalam ayat yang semua kita hafal, kalla innal insana la yatgha. Apa sambungannya? Ar-ra'ahu istawna. Manusia itu akan mudah melakukan kemaksiatan. Mereka akan mudah melakukan kezaliman. Mereka mudah melakukan pelampauan batas. Kapan mereka akan melakukan itu semua? Dikala mereka melihat dirinya adalah orang yang sudah merasa diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yatgha. Ini peringatan dari Allah kepada kita bersama. Artinya ikhwatul Islam, ketika Allah berikan kelebihan kepada manusia, kelebihan dalam masalah kesehatan, kelebihan dalam masalah nikmat, kelebihan dalam masalah rezeki, kelebihan dalam masalah ibadah, semuanya. Apabila Allah berikan kelebihan terhadap seorang hamba dan mereka merasa cukup, maka di saat itulah ada ranjau yang sangat berbahaya. Apa ranjaunya? Karena bisa jadi
ujub itu adalah orang kaya. Orang yang ujub itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala mereka merasa dirinya rajin beribadah, maka ada ujub di sana. Dikala mereka merasa dirinya sudah berpunya, maka ada ujub di sana. Dan Allah memperingatkan kita bersama, kalla innal insana la yadra. Manusia itu kalau diberikan kelebihan, maka mereka akan melakukan pelampauan batas. Dan kita tidak mau demikian. Makanya dikala Allah berikan kepada kita nikmat, yang harus kita kedepankan adalah rasa takut. Misalnya nikmat Allah pilih kita menjadi tamunya, datang ke Mekah, Madinah. Itu nikmat yang luar biasa ya Islam. Ketika Allah menjadikan kita salah satu tamunya, kita bisa datang ke Mekah, ke Madinah, kita bisa beribadah, kita bisa berada di tanah haram Mekah, kita bisa melihat masjid Rasulullah SAW. Ingat, kalau seandainya kita pulang ke kampung halaman kita, kemudian kita bercerita dengan orang-orang lain, tetangga kita yang belum pernah berangkat, atau saudara-saudara kita yang belum pernah pergi, jangan berbangga-bangga di depannya. Oh, Masjid Nabawi itu, oh Masjid Haram itu, jangan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Karena dikhawatirkan kita melampaui batas di sana, maka di saat itulah kita mendahulukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dikala kita datang ke Mekah, ke Madinah, kita takut kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat yang luar biasa, yang tidak Kau berikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Jadikan kami selalu berharap, bermohon rendah hati. Jadikan kami selalu meminta, bermohon kepada-Mu ya Allah. Jadikan air mata kami ini mudah menetes untuk bermohon, meminta, merintih di hadapan-Mu ya Allah. Itu yang harus kita ucapkan. Maka didahulukan rasa takut kalau Allah berikan nikmat. Namun kalau seandainya Allah berikan kepada kita musibah, Allah berikan kepada kita musibah, musibah apa saja, musibah harta, musibah kesehatan, musibah kesempatan, maka di saat itu kita harus mendahulukan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus kita lakukan. Kenapa misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita musibah? Misalnya kita sakit. Di saat kita sakit, kita tidak boleh membesarkan rasa takut, enggak. Harus kita besarkan rasa berharap. Aku tahu musibah ini adalah alasan Allah mencintai diriku. Aku tahu musibah ini adalah alasan Allah untuk menghapuskan semua dosa-dosaku. Sehingga kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ini harus selalu kita hadirkan dalam kehidupan. Takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan rasa takut didahulukan? Kapan rasa harap didahulukan? Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, para ulama menambahnya, setiap kali kita beribadah kepada Allah, maka kita harus ada yang namanya mahabbah. Al-mahabbah itu artinya cinta. Bahwa dikala kita beribadah kepada Allah, tujuan kita adalah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai amal ibadah yang tadi telah kita lakukan. Walaupun kadang-kadang terpaksa bagi kita, karena memang ibadah itu Islam di awal-awal harus dipaksa. Ibadah itu sulit bagi kita untuk mendapatkan kecintaannya. Tapi setelah sekian lama kita melakukannya, maka di saat itulah rasa cinta sedikit tumbuh demi sedikit. Maka rasa cinta ini merupakan juga bagian daripada rukun ibadah. Maka tiga ini disebut dengan rukun ibadah. Ada rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa cinta terhadap ibadah yang tadi telah kita lakukan. Tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan rukun ibadah. Kemudian yang kedua adalah syarat bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Dan ini pembahasan yang ingin kami sampaikan. Karena tidak semua orang ibadahnya langsung diterima oleh Allah, maka tentu ada syaratnya. Syarat yang pertama ikhwatul Islam adalah keimanan kepada Allah. Itu sudah pasti. Iman itu adalah syarat mutlak ibadah diterima oleh Allah. Artinya mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan pernah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan sebuah hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah bercerita tentang salah seorang yang bernama Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ini ikhwatul Islam adalah salah seorang yang berasal dari orang-orang Quraisy yang terpandang. Dan kita tahu orang Arab ini diantara salah satu sifat mereka. Orang Arab dulunya memang mereka terkenal dengan kedermawanannya. Dermawan itu banyak, orang yang dermawan banyak. Tapi yang berlebih kedermawanannya itu adalah orang-orang Arab. Dan itu mereka warisi dari nenek moyangnya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling dermawan. Kita tidak perlu menceritakan kedermawanannya. Kemudian turun-temurun, maka sampailah orang Arab itu di antara salah satu orang yang dermawan. Salah satu yang dermawan itu banyak. Ibnu Jad'an yang tadi disebutkan dalam hadis ibunda kita Aisyah, Amr bin Luhai, orang-orang pembesar yang mereka dermawannya luar biasa. Disebutkan dalam sejarah ikhwatul Islam, kalau kedermawanan
apabila ada orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, karena haji itu sudah diwajibkan sejak zaman dahulu kala. Bahkan sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, sudah banyak orang yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Tapi hajinya sudah mulai dirubah-rubah, umrohnya sudah mulai diselewengkan dari jalan yang sebenarnya, dan mereka tetap masih menasabkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, tapi sudah mulai dirubah. Tapi masalah kedermawanan mereka masih ada. Contohnya Ibu Jad'an atau Amr bin Luhai. Mereka itu adalah orang yang sangat dermawan, orang Arab, orang yang tinggal di Mekah yang sangat dermawan. Bagaimana kedermawanannya? Apabila ada orang yang haji, maka setiap orang yang haji itu tidak kurang dari 1000 ekor onta mereka menyembelihnya. 1000 ekor onta kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji gratis. Itu sampai sekarang pun sulit bagi kita membayangkan 1000 ekor onta. Dan onta itu adalah harta yang satu-satunya atau di antara salah satu hewan yang Allah sebutkan kepada kita bersama. Kalian harus memperhatikan baik-baik tentang onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Artinya onta itu ikhwatul Islam, harta yang betul-betul berharga di sisi terutama orang-orang Arab. Makanya kami pernah melihat onta, mungkin onta yang biasa kita lihat itu onta-onta biasa. Kami sendiri pernah melihat onta yang harganya itu sampai waktu itu harganya kurang lebih 10 tahun yang lewat, harganya kurang lebih 1 juta. 1 juta real maksudnya, 1 juta real. Jadi onta itu bukan sesuatu yang mudah ikhwatul Islam, betul-betul harta yang berharga. Coba bayangkan, tak usah 1 juta real, anggaplah bahwa onta itu harganya kita ambil jalan tengah 10.000 sampai 20.000 real, 20.000 ringgit misalnya, atau berapa juta kalau 20.000? 60 atau 80 jutaan satu ekor onta. Nah, setiap kali musim haji, orang-orang ini, Ibnu Jad'an, Amr bin Luhai, ini untuk tamu Allah. Mereka menghadiahkan hewan yang paling mereka cintai untuk membelanjakan atau untuk memberikan makan kepada tamu Allah Azza wa Jalla. 1000 ekor onta, bukan jumlah yang sedikit. Bahkan di dalam riwayat yang lain diceritakan dalam sejarah, setiap kali ada orang yang beribadah haji, karena dulu orang yang berhaji tidak banyak, setiap ada yang datang, paling tidak 1 orang diberikan 1 ekor onta. Begitulah kedermawanan mereka, begitulah kebaikan mereka. Kemudian ketika Islam datang, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu tentang Ibnu Jad'an." Siapa Ibnu Jad'an? Orang yang tadi berinfak untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, yang menginfakkan semua hartanya, harta yang sangat banyak, yang sulit bagi kita membayangkan. Jadi memberikan harta, memberikan infak untuk tamu Allah itu sejak zaman dahulu kala, bukan di zaman sekarang saja, tapi semenjak zaman dahulu kala. Itu warisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Jad'an yang tadi berinfak dengan harta yang luar biasa, bagaimana keadaannya?" Yang ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah, bagaimana tentang dirinya dengan kebaikan yang luar biasa yang dia lakukan, kemana dia? Karena dia sudah meninggal. Apa jawaban Nabi SAW? "Innahu lam yakul yawman rabbi qini adabaka yawma tub'atsu ibadah." Wahai Aisyah, ketahuilah, dia tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, ampunkan dosaku dan hindarkan diriku dari azab api neraka." Artinya dia tidak beriman kepada Allah, dia juga tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau dia tidak beriman, bagaimanapun amalan kebaikan yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Itu makna yang ingin kami sampaikan. Artinya ikhwatul Islam, bahwa dikala kita beribadah kepada Allah, syarat mutlak adalah iman. Makanya apabila ada orang yang melakukan kebaikan, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah diterima amal ibadahnya. Maka kita bertanya, apakah Allah zalim? Kenapa Allah tidak menerimanya? Allah tidak menerimanya di akhirat, tapi di dunia Allah tetap berikan balasan kepada mereka. Makanya orang-orang yang berbuat baik, terutama mereka yang tidak beriman, bukan berarti Allah tidak memberikan balasan. Allah berikan balasan kepada mereka di dunia. Tujuan mereka ibadah hanya sekedar dunia, sedangkan tujuan ibadah kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara kita yang berinfak di jalan Allah, yang ini bangun masjid, yang ini bangun musalla, yang ini bangun jalan, yang ini membantu fakir miskin. Tujuan kita apa? Tujuan kita agar ini menjadi tabungan di akhirat. Kalau mereka tujuannya apa? Tujuan mereka supaya bisnis mereka lancar, supaya mereka diberikan kesehatan, supaya mereka lancar urusannya, dan Allah berikan kepada mereka di dunia. Allah berikan kepada mereka di dunia. Makanya kalau seandainya ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,
mereka kaya, mereka memiliki semuanya. Ketahuilah ikhwatul Islam, itu merupakan di antara bentuk Allah memberikan balasan terhadap apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Tapi di akhirat mereka tidak menerimanya sama sekali. Artinya bahwa syarat diterima amal ibadah, syarat mutlak adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa menyebutkan demikian? Allah yang menyebutkan, dan juga Rasulullah SAW yang menyebutkan. Banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan demikian, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Dikala kita masih bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apapun amal ibadah yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bangga menjadi umat Muhammad bin Abdullah. Kenapa kita bangga menjadi umat Muhammad bin Abdullah? Karena kita ini ikhwatul Islam, ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ibarat umat Nabi dengan umat-umat sebelumnya, ibarat orang yang bekerja. Umat sebelumnya ada di antara mereka yang bekerja dari pagi sampai siang. Pagi sampai siang, itu waktu yang bukan waktu yang panjang, dari pagi sampai siang. Kemudian dikala mereka beramal, mereka diberikan 1 qirat. Kemudian datang lagi umat berikutnya, mereka bekerja dari siang sampai sore, waktu yang panjang, yang panas. Mereka juga diberikan oleh Allah 1 qirat. Tiba-tiba datang umat terakhir, mereka bekerja dari asar sampai maghrib. Asar sampai maghrib ini waktu yang pas, waktu yang indah, waktu yang barokah. Makanya waktu asar ini umatul Islam, waktu yang barokah. Tidak boleh bagi kita melalaikannya. Makanya istilah kita jalan-jalan sore, memanfaatkan untuk kesana kesini, salah sebenarnya. Waktu yang barokah kita jadikan sebagai amal ibadah, karena ini adalah waktu yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Nah, waktu ini ada orang yang beribadah, beramal dari asar sampai maghrib. Kemudian tiba-tiba waktu yang bagus, kemudian udara yang cerah, yang pas. Tiba-tiba dikala mereka beribadah, mereka diberikan oleh Allah 2 qirat. Sehingga orang-orang sebelumnya mereka protes, Ya Allah, kami yang beribadah, kami yang beramal, kami yang bekerja dari pagi sampai siang. Yang satu mengatakan dari siang sampai sore, waktu yang panas, sulit bagi kami bekerja, waktu yang panjang. Kau berikan kepada kami 1 qirat. Tiba-tiba ada orang yang bekerja dari asar sampai maghrib, Engkau berikan 2 qirat. Kenapa bisa ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zalika fadli utihi man asya. Itu tergantung kepadaku, itu adalah karuniaku, kasih sayangku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Apa artinya ikhwatul Islam? Orang yang beramal, beribadah dari asar sampai maghrib, itulah umat Nabi SAW. Artinya apa? Umur mereka singkat kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, singkat sekali. Makanya pernah ada sebuah cerita ikhwatul Islam, ada seorang ibu-ibu yang dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena anaknya sudah meninggal. Dan dia mengatakan, anakku masih kecil dan dia sudah meninggal. Kemudian kira-kira berapa umur anaknya? Karena dia masih mengatakan anaknya kecil. Anaknya baru berumur pada waktu itu kurang lebih 60 tahun. Dia mengatakan anaknya masih kecil, umur 60 tahun sudah meninggal. Artinya apa? Karena biasanya umur mereka ratusan tahun, tiba-tiba ada yang meninggal di umur 6 tahun atau 60 tahun atau 50 tahun. Maka dia mengatakan dia bersedih di perkuburan anaknya. Dia masih kecil dan dia sudah meninggal. 60 tahun mereka masih menganggap itu adalah anak kecil. Kemudian ada orang yang menyapa ibu ini. Ada yang menyebutkan seorang nabi, ada lagi yang menyebutkan orang lain. Kemudian ditanya, wahai ibunda, kenapa kau menangis? Maka ibunda ini mengatakan, anakku meninggal dan dia masih kecil. Umurnya masih 60 tahun. Kemudian apa kata Nabi ini kepada ibu yang tadi menangis? Wahai ibunda, ketahuilah, nanti akan ada umat akhir zaman yang umur mereka hanya 60 sampai 70 tahun saja. Ibu ini heran, kok bisa? Kalau seandainya umurku, kata ibu ini, kalau seandainya umurku hanya 60 tahun saja, maka semuanya aku jadikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, umur orang-orang terdahulu panjang, tapi pahala mereka bagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala kadarnya. Sedangkan umur kita singkat, tapi dengan pahala yang berlipat-lipat.
Itu merupakan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena yang ikhwatul Islam, maka beramallah, beribadalah. Walaupun ibadah kita sedikit, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan yang tidak akan pernah bagi kita untuk sanggup menghitungnya.